Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Asmandi Putra dengan NPM 205. Sebelum membahas tentang sejarah berdirinya negara, suatu wilayah dapat dikatakan sebagai negara apabila memenuhi beberapa syarat di dalamnya yang terdiri dari dua unsur, yaitu unsur deklaratif dan unsur konstitutif. Unsur deklaratif meliputi pengakuan de facto, pengakuan de jure. Kalau unsur konstitutif terdiri dari adanya produk yang tetap, adanya penduduk yang tetap, wilayah yang pasti, adanya struktur pemerintahan, dan kemampuan untuk bekerja sama dengan negara lain. Selain itu ada juga teori-teori dari para ahli yang menyebutkan tentang sejarah suatu negara dapat terbentuk, yaitu teori kekuasaan, teori hukum alam, teori perjanjian rakyat. Sejak zaman dahulu, teori-teori yang ada di atas hingga kini masih selalu dipelajari oleh para ahli hukum. Negara juga merupakan alat yang digunakan untuk mencapai fungsi dan tujuan tersebut. Adanya kesejahteraan yang dimaksud meliputi kebahagiaan, kemakmuran, dan keadilan. Sekian dari saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Leonardo Benito Masvetela dengan NPM 162. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya, namun dengan topik bentuk negara. Bentuk negara ini memiliki makna, yaitu pengelompokan negara berdasarkan distribusi kekuasaan resmi antara berbagai tingkatan pemerintahan di suatu negara. Bentuk negara ini juga dapat dimaknai sebagai batas negara peninjauan secara sosiologis dan secara yuridis mengenai negara. Nah, apa sih maksud dari sosiologis dan yuridis ini? Untuk peninjauan secara sosiologis ini dapat dikatakan kalau negara keseluruhan tanpa melihat isinya. Sedangkan jika dilihat dari secara yuridisnya, maksud dari yuridis ini adalah dapat dikatakan bila negara hanya dilihat dari isi dan strukturnya saja. Nah, oleh sebab itu negara dikatakan sebagai organisasi yang memiliki masa depan yang sama dengan tujuan yang satu. Untuk pola masyarakatnya pula memiliki pola masyarakat yang telah memiliki rasa senasib sepenanggungan untuk mengatur negaranya sendiri, itu baik dari sistem ekonomi, sistem sosial budaya, dan juga militernya pula. Untuk saat ini, teori modern saat ini, bentuk negara itu dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah negara kesatuan atau unitaris, dan yang kedua adalah negara serikat atau federal. Negara kesatuan ini memiliki makna, yaitu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh daerahnya. Nah, pemerintahan dari negara bentuk kesatuan ini dibedakan lagi menjadi dua sistem, yaitu yang pertama sistem sentral dan yang kedua adalah sistem otonomi. Sistem sentral pada negara berbentuk kesatuan ini memiliki makna jika pemerintahan pusat ini langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat dan bawahannya ini mengikuti dari atasannya ini atau yang pemerintahan pusat ini. Contoh dari sistem sentral pada negara berbentuk kesatuan ini adalah masa pemerintahan Bapak Soeharto. Dan yang kedua adalah sistem otonomi daerah, di mana pada sistem otonomi daerah ini kepala daerah diberikan kewenangan untuk mengatur, mengelola wilayah daerahnya sendiri. Dengan sistem otonomi negara berbentuk kesatuan yang saat ini telah dilakukan Indonesia pasca Orde Baru. Untuk negara berbentuk federal sendiri memiliki makna sebagai bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari negara serikat. Jadi negara federasi atau negara serikat ini sejatinya adalah gabungan dari negara-negara yang sebelumnya telah merdeka dan berdaulat. Namun setelah negara yang merdeka dan berdaulat ini bergabung menjadi bagian dari negara serikat atau negara federal ini, negara tersebut melepaskan setengah kekuasaannya ke negara serikat. Nah, itu adalah dua bentuk negara pada teori modern saat ini. Namun untuk Aristoteles sendiri menjadikan bentuk negara itu ke dalam 7 bagian, yaitu yang pertama adalah monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, plutokrasi, politea, dan demokrasi. Nah, untuk monarki sendiri ini adalah pemerintahan dari yang dipimpin oleh satu untuk mengatur semua rakyatnya.
Kalau yang tirani ini adalah pemerintahan yang satu, namun mengatur tentang kepentingan dirinya sendiri. Nah, kemudian yang aristokrasi ini adalah dipimpin oleh sekelompok cendekiawan untuk mengatur kepentingan semua rakyatnya pada negara tersebut. Sedangkan yang bentuk keempat menurut Aristoteles ini adalah oligarki, yaitu dipimpin oleh sekelompok golongan, namun untuk kepentingan golongan orang-orang tersebut sendiri. Sedangkan negara berbentuk plutokrasi yang merupakan bentuk selanjutnya menurut Aristoteles ini adalah negara yang dipimpin oleh orang-orang yang kaya untuk kepentingan orang kaya itu juga sendiri. Nah, kemudian yang keenam adalah politeia, yaitu dipimpin oleh seluruh rakyat untuk kepentingan seluruh rakyat. Dan yang ketujuh adalah negara berbentuk demokrasi, di mana negara demokrasi ini sebelumnya dipimpin oleh orang-orang yang belum tahu tentang sistem pemerintahan. Kemudian berbeda dengan Aristoteles juga, bentuk negara juga sempat dikelompokkan beberapa jenis oleh Plato. Nah, Plato sendiri ini mengelompokkan bentuk-bentuk negara menjadi 5 bagian, di mana 4 bagiannya ini sama seperti Aristoteles tadi, yaitu aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani masih ada. Namun terdapat satu bentuk negara lagi yang belum ada pada Aristoteles, yaitu demokrasi. Untuk 5 pengelompokan bentuk negara menurut Plato ini, yang pertama adalah aristokrasi, di mana pemerintahan ini dari aristokrat atau aristokrat sendiri itu adalah cendekiawan yang memiliki pemikiran sesuai dengan pemikiran keadilan untuk mengatur tentang seluruh rakyatnya. Dan yang kedua itu adalah bentuk demokrasi, itu merupakan pemerintahan dari orang-orang yang ingin mencapai kehormatan. Dan yang ketiga ini adalah bentuk oligarki, sama seperti tadi dipimpin oleh para hartawan, namun dengan dipimpinnya oleh seorang para hartawan ini melahirkan seperti milik partikulir, di mana partikulir ini memicu tumbuhnya masyarakat miskin yang berkumpul untuk melawan adanya para hartawan ini. Dan yang keempat adalah negara berbentuk demokrasi, di mana pemerintahan dari rakyat seperti yang telah kita kenal sebelumnya secara umum ini kita kenal. Dan yang kelima adalah bentuk negara ini sendiri yang disebut sebagai tirani, yaitu negara tirani ini adalah pemerintahan dari seorang penguasa yang bentuknya itu seorang penguasa itu bertindak secara sewenang-wenang. Nah, bentuk negara tirani ini merupakan salah satu bentuk yang paling jauh dari cita-cita keadilan. Nah, itu adalah penjelasan dari bentuk-bentuk negara, baik menurut Aristoteles dan Plato atau menurut teori modern saat ini yang tadi dibedakan menjadi 2, yaitu kesatuan atau serikat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Divan Jaro Putra dengan nomor NPM 329. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu poin ketiga tentang aturan hukumnya. Negara menjadi subjek utama dalam hukum internasional. Dalam konteks hukum internasional, negara yang dimaksud adalah negara yang berdaulat dan memiliki pemerintahan sendiri. Aturan-aturan yang disediakan masyarakat internasional berupa aturan tingkah laku yang harus ditaati oleh negara apabila negara-negara saling mengadakan hubungan. Negara yang menjadi subjek hukum internasional adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan tidak merupakan bagian dari suatu negara. Artinya, mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh dan kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam lingkungan kewenangan negara itu. Sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Randita Putri Nugraini, NPM 21071101084. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang atribut negara. Pada dasarnya atribut negara pasti dimiliki oleh setiap negara karena atribut negara merupakan ciri khas dari suatu negara. Tetapi menurut Hudson pada tahun 2014, setiap negara pasti memiliki 7 atribut negara. Yang pertama ada ukuran dari suatu negara. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pentingnya pelabelan negara, yaitu antara negara kecil dengan negara yang besar. Pelabelan ini dibutuhkan untuk perbandingan perilaku antara negara kecil dengan negara besar yang terkait dengan kebijakan luar negerinya.
Yang kedua adalah sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimaksudkan di sini adalah seperti kekayaan tambang, hasil bumi atau minyak, mineral, hingga kemampuan agrikultur dan lingkungannya. Yang ketiga merupakan letak geografis. Dalam atribut negara, letak geografis juga penting karena sangat berpengaruh pada sumber daya alam dan keamanan yang dimiliki oleh negaranya. Pentingnya letak geografis pada keamanan negara disebabkan karena jika letak geografisnya banyak berbatasan dengan negara lain, maka dapat dikatakan keamanannya lebih kecil dibanding dengan negara yang jumlah perbatasan dengan negara lainnya sedikit. Yang keempat merupakan kekuatan militer negara. Kekuatan militer yang dimiliki negara sangat diperlukan dalam atribut negara, karena jika dalam suatu negara memiliki kekuatan militer yang kuat, baik dalam segi kualitas maupun kuantitasnya, maka negara tersebut akan memiliki keamanan negara yang tinggi, serta dalam pelaksanaan luar negerinya akan diliputi oleh tindakan yang koersif. Yang kelima merupakan demografi. Demografi yang dimaksud di sini meliputi karakteristik dari populasi, gender, kesejahteraan etnis, bahasa, agama, distribusi usia, dan juga tingkat pendidikan dan kesehatan yang meliputi dari penyebaran penyakit dalam populasi di suatu negara. Yang keenam merupakan sistem politik suatu negara. Apabila negara-negara memiliki sistem politik yang sama seperti contohnya adalah sistem demokrasi, maka akan cenderung memiliki sifat yang tidak konfrontatif. Hal ini telah dijelaskan oleh Hudson. Yang ketujuh adalah kapabilitas ekonomi yang dimiliki suatu negara. Suatu negara yang merasa memiliki kapabilitas ekonomi yang rendah pasti akan berusaha untuk melakukan kerjasama dengan negara besar yang memiliki kapabilitas ekonomi yang mumpuni. Hal tersebut terjadi agar negara tersebut mengalami perkembangan dalam bidang ekonominya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Maharani dengan NPM 313. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang berjudul Cara Perolahan Wilayah dan Doktrin Tindakan Negara. Jadi terdapat beberapa cara dan prinsip untuk memperoleh suatu wilayah negara, yakni dengan beberapa prinsip. Yang pertama ada prinsip efektivitas. Nah, di dalam prinsip ini tuh terdapat dua cara untuk mendapatkan kemerdekaannya sebagai suatu negara baru. Jadi yang pertama ada prinsip konstitusional, yaitu caranya damai. Dan yang kedua itu ada cara non-konstitusional, yaitu dengan penggunaan senjata atau kekerasan. Prinsip yang masih dijadikan acuan dalam hukum internasional itu adalah prinsip dari Hans Kelsen. Yang kedua ada prinsip uti possidetis. Nah, pada dasarnya batas wilayah suatu negara baru itu akan mengikuti batas wilayah dari negara yang mendudukinya. Dan secara tradisional itu dikenal dengan 5 cara yang dilakukan oleh negara untuk memperoleh kedaulatan atas suatu wilayahnya. Yakni yang pertama ada pendudukan. Nah, pendudukan itu adalah wilayah yang sebelumnya tuh belum pernah dimiliki oleh suatu negara ketika pendudukannya terjadi. Yang kedua ada penaklukan. Nah, penaklukan itu adalah salah satu cara pemilikan suatu wilayah berdasarkan kekerasan atau penaklukan. Yang ketiga itu ada akresi, yaitu akresi itu adalah salah satu cara perolehan suatu wilayah yang baru melalui proses alam atau geografis. Yang empat ada preskripsi, yaitu pemilikan suatu wilayah oleh suatu negara yang telah didudukinya dalam jangka waktu yang lama dan dengan sepengetahuan tanpa keberatan dari pemiliknya. Hal ini tuh melanggar hukum internasional. Yang kelima ada cesi, yaitu merupakan salah satu cara pengalihan wilayah secara damai dari satu negara ke negara lainnya. Yang terakhir ada plebisit, yaitu salah satu bentuk pengalihan wilayah yang dilakukan melalui pemilihan penduduknya. Martin Dixon menyebutkan cara perolehan wilayah ini tuh sebagai penentuan nasib sendiri. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, pembentukan organisasi internasional PBB itu telah muncul suatu paradigma dan kerangka internasional baru untuk menggugat serta menghentikan pandangan-pandangan tradisional dalam memaknai cara perolehan kedaulatan oleh suatu negara terhadap suatu wilayah. Dan dikemukakan tuh beberapa hal-hal penting yang berkaitan dengan cara-cara tradisional dalam hal perolehan kedaulatan teritorial oleh negara. Yang pertama itu hukum internasional modern, itu telah meralang penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB. Dan yang kedua ada perolehan dan penerapan kedaulatan oleh suatu negara terhadap suatu wilayah tertentu diatur dan didasarkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri. Ketiga, dalam kerangka hukum internasional kontemporer itu penggunaan cara-cara kekerasan dalam hubungan internasional itu tidak dapat dibenarkan kecuali dalam hal-hal tertentu yang didasari oleh alasan-alasan kuat dan sah menurut hukum internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devanda Putra dengan nomor NPM 329.
Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu tentang hak dan kewajiban negara menurut hukum internasional. Hak dan kewajiban memiliki pengertian. Yang pertama dimulai dari pengertian hak terlebih dahulu. Di sini saya akan mengambil pengertian hak secara umum. Pengertian hak secara umum adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak di dalam kandungan atau sudah lahir. Sedangkan pengertian secara umum dari kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilakukan atau dilaksanakan oleh individu sebagai warga negara gunanya untuk mendapatkan hak yang pantas untuk didapatkan. Maka kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu, sehingga dengan memperoleh suatu hak, kewajiban dapat dikaitkan dengan hak warga negara dalam menyatakan pendapat di muka umum. Jadi bukan semata-mata hanya menyampaikan pendapatnya di muka umum, namun juga memperhatikan kewajiban yang ada. Sekian dari saya. Mohon maaf apa yang saya paparkan ada salah kata. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian terakhir dari topik pembahasan kami, yaitu tentang suksesi negara. Suksesi negara ini adalah sebuah topik yang selalu berkaitan dengan hukum internasional. Suksesi negara itu sendiri merupakan pergantian suatu negara. Nah, kenapa sih suatu negara itu dapat berganti menjadi negara lain? Nah, ternyata suatu negara ini memiliki beberapa faktor yang menyebabkan suatu negara ini berganti menjadi negara lain. Faktor-faktor tersebut salah satunya adalah adanya kemerdekaan negara yang telah dijajah, yaitu contohnya seperti negara kita, negara Indonesia, yang pada tahun 1945 negara Hindia Belanda menjadi negara Indonesia. Itu adalah merupakan contoh dari suksesi negara. Faktor selanjutnya menyebabkan adanya pergantian negara ini juga karena adanya perpecahan bangsa. Seperti contohnya adalah pemisahan Pakistan dari India pada tahun 1947. Nah, selain itu juga ada contoh lain, yaitu pemisahan bagian dari Pakistan itu sendiri, yaitu pemisahan Bangladesh dari Pakistan pada tahun 1971. Nah, untuk faktor terakhir dari yang menyebabkan adanya suksesi negara ini adalah penggabungan negara, yaitu penggabungan negara Mesir dan Suriah yang menjadi membentuk Republik Persatuan Arab pada tahun 1958. Nah, itu adalah faktor-faktornya. Dengan demikian, suksesi negara itu apa sih? Suksesi negara merupakan peralihan hak dan kewajiban dari negara satu kepada negara lain. Untuk prinsip umumnya yaitu karena terdapat pemerintahan atau negara yang kehilangan kedaulatannya dan juga ada sebuah pemerintahan atau negara yang menikmati sebagian atau keseluruhan dari kedaulatan tersebut. Jadi tentang perubahan kedaulatan pun itu juga terdapat berbagai macam, diantaranya yang mungkin terjadi melalui anektasi atau pencaplokan wilayah melalui keputusan konvensi internasional, lalu juga bisa karena penyerahan sukarela atau juga pemisahan atau revolusi. Nah, dari beberapa cara tersebut tidak serta-merta juga mutlak harus dapat diterapkan, tapi ada kondisi-kondisi tertentu sebagai faktor yang mempengaruhi macam-macam cara yang dimaksud. Di antaranya bergantung juga pada ukuran wilayah, terus kemudian jumlah penduduk yang terlibat dan kepentingan sosial ekonomi yang berkaitan. Sekian dari penjelasan tentang suksesi negara. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, mulai dari sejarah berdirinya negara, bentuk negara, aturan hukum, dan lain sebagainya hingga sampai ke suksesi negara tadi. Kiranya apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.